Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan membahas seputar perikanan, ya. Yang mana hari ini kebetulan kami sedang merakit kolam filter, ya, untuk sistem RAS. Ya. Kebetulan untuk filter-filter ini kami menggunakan drum penggunaan pabrik, ya. Ini bekas dari biasanya dari parfum dan yang lainnya macam-macam, ya. Langkah pertama yang harus kita siapkan yang pasti adalah menyiapkan drum. Ini kebetulan kalau nggak salah sekitar 150 liter. Ini kapasitas 150 liter. Yang kedua, jangan sampai kelupaan. Karena ini bekas ada yang bilang sih bekas parfum, bekas apapun itu, ya. Ini wanginya masih wangi parfum, ya. Coba sini, naik. Ya, ini masih wangi parfum, ya, seperti ini. Ntar dulu bang, nanti. Ya, ini masih wangi parfum. Jadi biasanya sih kita rendam menggunakan pelepah pisang. Kemarin sempat kita rumput dedaunan, ya bang, ya, kita masukin. Karena kalau hanya menggunakan sabun itu belum tentu langsung hilang baunya. Kemarin juga kita hampir 1 minggu, ya. Apalagi kalau misalnya kita baru banget beli misalkan di pelelangan atau apapun itu, ya, itu bisa jadi kita harus membersihkannya selama 1 minggu. Jadi buat teman-teman yang memang sedang atau memiliki mencoba mengambil dari sisa-sisa seperti ini atau drum bekas, itu perlu dicuci atau direndam selama itu. Biasanya sih kita tambahkan kapur, ya. Kalau memang masih bau banget, ya harus kita rendam lagi seperti itu. Karena khawatir ketika ini tidak direndam, nah ini bisa mengakibatkan nanti fatal, ya, khususnya di perikanan. Nah, hari ini kita akan coba melubangi, ya. Kebetulan ini kita alur filternya ada sebanyak 8 filter, ya. Ada free filter nanti yang akan kita buat 2. Terus ada filter mekanis juga 2, ya bang, ya. Nah, ini nanti isinya sekitar jaring ikan, jaring bekas nelayan gitu. Ini sebagai filter mekanis, dan ini filter biologis 2. Baru ini pH buffer kita cukupkan 1 aja, ya, pH buffer, dan ini air bersih nanti. Masih kembali dengan Mang Budi. Nah, proses pembolongan ini karena kebetulan kita menggunakan untuk alur dari si air ini menggunakan pipa 3 in, ya. Maka harus menggunakan bor ukuran berapa ini, Mas? Ini ukuran 4 in. 4 in. Jadi harus dilebihkan 1 in. Kalau untuk pipa 3 in, ya. Karena kenapa? Karena kita menggunakan namanya apa itu ini namanya? Unisil. Ya, ini. Jadi kenapa harus unisil, ya? Karena unisil itu salah satunya nih seperti ini. Ini sangat efektif, ya. Apalagi untuk bentuk pipa untuk drum seperti ini, ya. Nah, ini unisil. Seperti ini, ya. Nah, ini insya Allah tidak akan bocor, ya. Jadi perlu kita menggunakan unisil. Kebetulan unisil nanti pemipaannya seperti ini, ya. Alur airnya seperti ini, nanti kita akan coba buat kembali. Kenapa harus unisil? Karena ini tidak akan bocor insya Allah. Terus karena bentuk dari drumnya ini lebih melengkung, ada yang lebih melengkung ke dalam, ada yang keluar gitu, ya. Bentuknya tidak beraturan, jadi perlu unisil ini. Seperti ini baru nanti pipanya dimasukkan. Nah, sekarang kita coba cek bagaimana cara pembolongan. Karena unisilnya ini untuk 3 in, ya. Jadi pipa atau apa sih disebutnya ini? Holsow. Holsow. Apa itu holsow? Holsow ya, nggak tahu lah, pokoknya holsow aja. Jadi harus 4 in, ya, pakainya. Jadi jangan yang 3 in lagi, nanti lebih kecil, nggak muat ininya unisilnya, ya.
Jadi caranya seperti ini, menggunakan bor ya, bisa dilihat. Harus digoyang-goyang ya, karena pipanya drumnya ini lumayan tebal. Ini kalau nggak salah import ya, walaupun bekas tapi ini import. Kalau yang lokal biasanya lebih tipis ya Bang ya. Kenapa kita ambil yang bekas tapi import? Ini lebih awet walaupun second ya. Tapi biasanya sekali pemakaian sih perusahaan itu ya. Perusahaan, kebetulan daerah kami dekat dengan industri, jadi banyak pengepul barang-barang bekas atau drum-drum bekas. Nah seperti ini hasilnya ya. Masukin. Jadi jangan pakai pisau, insya Allah akan acak-acakan ya. Jadi pakai tadi mata bor ya. Pakai pisau masih harian kayaknya. Hah? Pakai pisau masih Pakai harian. pisau bisa jadi berhari-hari lah. Nah setelah itu 4 in baru kita masuk ke Unisil. Bagi teman-teman yang membutuhkan Unisil juga boleh kabari kami, hubungi kami, nanti kita akan coba sediakan gitu. Nah alurnya dari awal sampai akhir itu nanti rencana pipa air kotor masuk dari lubang pertama di bawah ya, nanti naik ke atas, masuk ke sini, keluar ke bawah lagi ya, nanti naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah. Karena ini nanti Bang, Enggak. nah nanti ke sini ini coldness baru itu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kita share. Nanti kita akan coba buat untuk selengkapnya tentang pembuatan filter ya, khususnya di kolam sistem RAS. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya kita terus berbagi inspirasi dan sharing-sharing pengalaman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.